Saudara, kita mau belajar sesuatu sebelum nanti setelah ini kita akan berdoa sama-sama. Saudara, dan kita mau bawa bangsa kita doa 24 jam kali ini. Kita mau bawa kota, kita mau bawa bangsa kita. Saudara, karena sejujurnya beberapa hari yang lalu saya resah, saudara. Entah kenapa mendekati 17 Agustus ada begitu banyak keresahan di hati saya. Dan saya cuma bilang ke anak-anak grup, tolong doling dengan serius. Dan saya share ke beberapa orang yang masih ada waktu itu di sini. Karena saya bilang, saya ngerasa ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita nggak berdoa, kita nggak perang, kayaknya ini akan sesuatu yang lebih parah yang akan terjadi. Saudara, dan bukankah kita tahu kemarin persis 17 Agustus ditemukan mayat ya, ditemukan mayat saudara, dan itu persis 17 Agustus. Saudara, acara kemarin oke, hujan cuma rintik-rintik, tapi setelahnya hujan badai. Saudara, beberapa titik juga banjir. Saudara, dan sekali lagi saya merasa dan saya tahu bahwa kita tidak boleh terlalu santai, saudara. Dengan dunia kota kita, dengan dunia kita, kondisi kota kita hari-hari ini. Kita tidak boleh santai dan berpikir bahwa semua sedang baik-baik saja. Saudara, tapi kita perlu tahu kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak sungguh-sungguh bawa kota kita, saudara, saya rasa sesuatu yang buruk bisa terjadi. Tapi saya percaya ketika ada orang-orang benar mau berdiri buat kotanya. Ada orang-orang benar mau berdiri buat bangsanya. Itu yang akan meluputkan kita dari semua yang jahat. Dan kita mau percaya justru pembalikan keadaan. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Sudah Tuhan tiba-tiba ingatkan saya akan firman ini. Mari kita lihat sama-sama 2 Tawarikh 20. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, hari itu Yosafat menjadi sangat takut karena dia melihat akan ada gelombang pasukan, gelombang musuh yang akan datang dan ujung-ujungnya akan sampai kepada dia. Tapi sekali lagi ketika gaya hidupnya adalah hidup yang dikuasai oleh doa. Kalau saudara kemarin datang MP sekian minggu yang lalu, saya bicara bagaimana Tuhan ingin membawa kita masuk dalam gaya hidup berdoa. Doa bukan lagi cuma sekedar menjadi respon darurat, tapi doa menjadi gaya hidup kita. Bagaimana kita setiap hari bukan cuma sesekali berdoa, tapi ketika setiap kali kita terus berdoa, membiasakan diri untuk tanya Tuhan. Kita terus berdoa, bersekutu dengan Dia, itu yang membuat akhirnya kita bereaksi berbeda dari orang lain. Ketika orang lain mengalami masalah, mereka panik, mereka lari ke kanan dan ke kiri. Ketika ada orang yang menyakiti dia akan bereaksi, gebrak meja, naik ke atas meja, teriak-teriak. Tapi kita sebagai orang yang bersekutu dengan Tuhan, kita punya gaya hidup doa, kita akan bereaksi yang berbeda. Kita punya reaksi yang lain. Dan hari itu Yosafat, dia punya gaya hidup doa, membuat akhirnya dia bereaksi dengan orang lain. Saat orang lain ketakutan mendengar akan musuh akan datang, semua orang akan mencari kerajaan lain untuk menambah kekuatan. Tapi Alkitab berkata Yosafat mencari pertolongan Tuhan. Dia memutuskan untuk mencari nasihat Tuhan. Saudara, dan untuk mencari nasihat Tuhan itu harus sebuah keputusan kita. Kita bisa memutuskan lari dan cari orang lain. Kita bisa memutuskan cari bantuan orang lain. Tapi kita juga bisa memutuskan untuk mencari Tuhan dan mencari akan nasihatnya. Dan ketika dia mencari apa yang dilakukan, dia perintahkan semua Yehuda untuk berpuasa. Dia mencari Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh Ezra dan Daniel. Musa juga sama. Waktu mereka butuh akan sebuah arahan, mereka tidak cari orang pintar, tapi mereka memilih untuk cari Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Berpuasa.
Karena waktu berpuasa adalah waktu di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari suaranya. Daging kita ditekan supaya suara Tuhan terdengar lebih keras. Dan disitulah kita akan menemukan divine direction atau petunjuk ilahi. Saudara, kalau saudara punya waktu, saudara suka baca buku. Saya rekomen saudara baca buku dari Pastor Adeboye. Saya nggak tahu dijual di Indonesia atau enggak, kayaknya enggak. Tapi mungkin saudara online bisa cari, saudara. Ada satu buku Pastor Adeboye. Saudara, Pastor Adeboye itu pendeta Afrika yang punya gereja panjangnya 3 kilometer. Saudara, itu Pastor Adeboye. Saudara, saya mengucap syukur saya pernah ke sana. Saya lihat tempatnya, itu benar-benar gereja saudara dari ujung sampai gak kelihatan, saudara. Itu di tanah kosong. Dia punya seperti kota sendiri, punya rumah sakit sendiri, punya sekolah sendiri, punya komplek rumah sendiri. Dia punya segala macam sesuatu. Air minum pun air minum sendiri. Kalau nggak salah air minum Nisi, kalau nggak salah saudara, Jehovah Nisi. Dia bikin air minum sendiri, komplit, ada hotelnya sendiri. Pokoknya komplit, dan dia punya gereja itu 3 kilometer, saudara. Saudara, dan orangnya sudah sangat tua. Kalau nggak salah umurnya sudah 80 lebih lah sekarang harusnya, saudara. Tapi dia masih bisa dengan tegap jalan sendiri, khotbah sejam 2 jam, saudara. Setelah selesai balik emang jalannya rada pelan-pelan sih, saudara ya. Tapi jalan sendiri, saudara. Dan ketika orang tanya apa rahasiamu Adeboye, dan dia berkata, orang seringkali berpuasa bisa dihitung jari. Tapi kalau saya paksa daging saya untuk tunduk dalam roh Tuhan. Dan dia berkata, kalau saya makannya bisa dihitung jari. Saudara, dan dia cerita, dia mulai puasa dari 3 hari jadi seminggu. Mulai lagi jadi sebulan, mulai lagi jadi 2 bulan, mulai lagi per 3 bulan, saudara. Tidak buka sama sekali, puasa terus-terusan. Dan dia berkata, semakin aku berpuasa, disitulah aku semakin mengerti arahan Tuhan dalam hidupku. Dan dia bikin buku bagus, saudara. Saya lupa judulnya, Fasting and Praying kalau nggak salah. Kalau saudara suka baca buku, saya rekomen saudara baca buku itu. Karena itu sangat-sangat membukakan mata kita. Bahwa bukan cuma secara Alkitab, secara biologis pun saudara, itu ada manfaatnya. Dan saya masih ingat perkataan di buku itu. Dia berkata, kalau Musa saja cari Tuhan untuk memutuskan siapa pemimpinnya dia puasa. Siapa kamu tidak puasa sebelum menentukan pilihan, saudara. Perkataan itu nuncep sampai sekarang, saudara. Saya berkata, ya Tuhan, Musa aja sudah mendengar suaramu, berhadapan face to face. Tapi tetap untuk mendengar divine direction, Musa pun berpuasa. Dan disitulah Yosafat memutuskan untuk cari Tuhan dengan berpuasa. Dan lihat 2 Tawarik 20 ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dalam terjemahan NET lebih jelas, saudara. All the men of Judah were standing before the Lord along with their infants, wives, and children. Jadi hari itu Yehuda tidak hanya berdiri, tidak hanya pemimpin atau jenderal dari suku itu, tapi yang menghadap kepada Tuhan itu seluruh keluarganya. Dari istri, anak, bahkan bayi, saudara. Mereka semua berdiri di hadapan Tuhan untuk bangsa. Itulah kenapa doa 24 jam selalu ada sesi Harvey Kids. Mau anak kecilnya cuma 3, cuma 6. Tapi tetap kita mau dari beberapa macam generasi, dari yang paling tua sampai yang paling muda, harus berdiri buat bangsanya. Dan hari itu saudara, itulah kenapa kita penari, kita selalu ajak para anak-anak kecil nari. Meskipun saudara lihat sendirilah ya, nari kadang gak karu-karuan saudara. Yang satu muter, yang satu kemana, yang satu diem. Cuma ngeliati saya. Yang satu nanti ngapain, cuma ngeliati sebelah sana. Tapi saudara, itulah kenapa, karena hari itu ketika Yehuda, Yosafat menjadi takut. Dia bawa istrinya, dia bawa anak-anaknya, bahkan sampai yang bayi. Dia bawa untuk menghadap, berdiri buat bangsa mereka.
Dan hari itu mereka berdiri bukan di atas kehebatan mereka sendiri. Mereka berdiri di atas perjanjian, saudara. Yosafat mengingatkan Tuhan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi dia juga mengangkat perjanjian yang Tuhan pernah buat dengan Israel dan dengan Abraham. Mereka berdiri di atas perjanjian. Saudara, hari itu saya masih ingat Reinhard Bonnke, dia menulis dalam bukunya, dia berkata, apa yang membuat Petrus jalan di atas air? Dia berkata, apa yang menopang Petrus sehingga Petrus bisa jalan di atas air? Dan beberapa orang mulai menyebut, iya itu airnya yang nopang. Dan Reinhard Bonnke berkata, coba sekarang kamu pergi ke kolam renang, kamu pergi ke danau, kamu jalan di atas air, apakah air akan menopang kamu untuk berjalan di atas air? Dan mereka berkata, enggak pastor, air enggak menopang. Dia ditanya apa yang menopang Petrus? Dan Reinhard Bonnke berkata karena hari itu Petrus berjalan bukan di atas air, bukan di atas kebenaran dirinya sendiri. Tapi Petrus jalan di atas firman Tuhan yang berkata, come datang. Dan itu menjadi landasan untuk Petrus jalan di atas air. Karena hari itu bukan karena kehebatan Petrus, bukan karena kekuatan Petrus dia jalan di atas air. Tapi karena dia berjalan di atas perjanjian, di atas firman Tuhan yang berkata come datang. Disitulah bukan dengan kuat dan gagahnya, tapi karena Tuhan yang telah menebus dia. Tuhan yang membuat akhirnya dia bisa jalan di atas air. Saudara, dan hari ini kita adalah orang-orang yang berdiri bukan di atas kebenaran diri kita sendiri. Tapi kita adalah orang-orang yang berdiri di atas perjanjian Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdiri di atas firman Tuhan. Yang berkata dia sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka semua kutuk sudah dihapuskan. Semua dosa sudah dihapuskan. Maka dari itu kita berhak untuk berkata Tuhan, lawat bangsaku, pulihkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Seperti hari itu Yosafat, dia berdiri di hadapan Tuhan. Dan hari itu Tuhan menjawab melalui orang biasa. Kerendahan hati yang luar biasa ketika seorang raja mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memakai orang biasa untuk menyampaikan, saudara. Saudara berkata, lu mosok sah? Saudara tidak tahu Raja Ahab? Dia mau berperang, Tuhan kasih pesan lewat Nabi Mika, jangan pergi berperang nanti kamu mati. Raja ngapain? Tampar, bam, saudara. Dimasukkan ke penjara. Kenapa? Dia karena kesombongannya, dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Tapi hari itu suara Tuhan turun dan Yosafat mendengarkan. Dan ini pesannya ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya terjemahkan dalam NET. Janganlah takut dan janganlah panik. Karena besarnya pasukan musuhmu. Karena peperangan ini bukan punyamu tetapi punya Tuhan. Bawa pasukanmu dan bergeraklah melawan mereka ketika mereka jalan di pendakian Ziz. Dan kami akan menemukan mereka di ujung jurang di depan gurun Yeruel. Tetapi kamu tidak akan berperang dalam peperangan ini. Berdiri di posisimu dan lihat Tuhan akan membebaskan engkau. Janganlah takut dan jangan panik. Majulah besok bersama dengan pasukanmu. Tuhan ada bersamamu. Saudara, dalam terjemahan NET ini dihapus saudara ya. Tadi dia berkata, for the battle is not yours but God's. Peperangan ini bukan milik kita tapi milik Tuhan. Saudara, dan itu pesannya turun dan dia berkata janganlah takut dan janganlah panik. Saudara, dan ini pesan Tuhan juga buat setiap kita. Apapun yang kita dengar berita, apapun yang kita dengar dari yang terjadi di bangsa ini. Dia berkata janganlah takut dan janganlah panik. No fear, no panic, just faith. Saudara. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, hanya iman. Itu yang dia mau buat di tengah-tengah kita. Karena peperangan ini bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Artinya Tuhan yang akan memenangkan. Dan bukankah kita percaya itu sudah dimenangkan. Dan hari itu dia berkata no fear,
no panic, just faith. Hari ini apapun yang terjadi, orang berkata, wah ini resesi. No fear, no panic, just faith. Wah dunia akan goncang, bisnis akan berhenti. No fear, no panic, just faith. Akan terjadi keributan besar, kerusuhan besar. Ingatkan dirimu, no fear, no panic, just faith. Karena kita tahu, for the battle is not ours. Peperangan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Tapi jika kita perhatikan, Tuhan tidak pernah berkata, oh Yosafat, maka tinggallah baik-baik di rumahmu. Gak usah ngapa-ngapain, udah baik-baik aja. Justru Tuhan berkata, bawa pasukanmu dan bergerak melawan mereka. Berdiri di posisimu. Apa itu on position? Karena Tuhan tidak mau ada mental yang rusak di tengah-tengah kita. Saudara tahu bahkan ketika kita hari didik seorang anak, kita kasih apa yang mereka mau terus-terusan saudara, itu merusak mental mereka menurut psikolog. Itu membuat mereka tidak punya kegigihan. Mereka juga gak punya self control. Mereka gak bisa ngontrol diri mereka sendiri. Mereka akan jadi anak manja yang akan hambur-hamburin uang, mentalnya rusak saudara. Kalau saudara dari kecil, saudara biasain ngambil sendok saudara ambilin. Saudara biasain baju saudara harus ambilin. Saudara biasain dikit-dikit saudara angkat, dikit-dikit gendong saudara. Cobaanlah sampai umur 12 tahun saudara. Saudara pada gendongnya udah miring begini saudara. Terlalu berat. Tapi kalau saudara lakukan itu dosa, tapi aku karena sayang sama anakku. Maka saudara akan melihat anakmu tidak bisa lakukan apapun saudara. Sebuah penelitian mereka pernah meneliti akan dia suruh anak gak pernah dibiarin apapun. Semua dilayani. Ngambil sendok diambilin, barang jatuh diambilin, bajunya kenapa dipakein. Gak pernah mandi sendiri harus dimandikan. Itu sampai besar saudara, sudah remaja masih gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya makin besar, makin gak bisa ngapa-ngapain. Kena masalah sedikit. Cuma ketika bolpen jatuh, kita kan normal ya bisa diambil saudara. Dia gak bisa mikir itu loh saudara. Dia gini, gimana ya cara ngambilnya ya? Dia akan telepon, Ma, ini gimana cara ngambilnya? Kenapa dia gak pernah belajar untuk cara, oh ada yang jatuh ambil sendiri. Bukan karena kita jahat saudara. Tapi karena kita tahu itu sudah melatih mental mereka. Tuhan mau memberkati kita, yes. Tapi dia juga mau memastikan kita berada di posisi kita, di panggilan kita. Kalau memang saudara punya panggilan, saudara memang destiny pelayananmu di pekerjaan ya saudara bekerjalah. Tapi kalau saudara adalah seorang full timer, Tuhan panggil kau seperti seorang imam, ya full timer lah saudara. Begitu kita on position, begitu kita berada dalam panggilan kita, disitulah Tuhan akan memberkati setiap kita. Sekali lagi. Ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita saudara. Tuhan mau menolong kita, ya saudara. Tapi Tuhan juga mau kita melakukan bagian kita. Dengan ketaatan penuh, melakukan apa yang Tuhan suruh kerjakan. Saudara ada banyak orang beriman, bercita-cita, wah aku kepingin pergi ke luar negeri. Tuhan memberkati gak mau saudara. Tapi kalau saudara ngurus paspor aja gak mau, gak bisa saudara. Karena sekali lagi ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Saudara dan sekali yang kita perlu tahu cuma apa? Taat aja. Saudara gak ngerti kenapa, saudara gak perlu tahu apa alasan. Taat aja. Saudara waktu itu saya masih ingat waktu itu beberapa bulan yang lalu ada kerusuhan di mana saudara ya. Pokoknya yang tempat retret kalau gak salah ada kerusuhan. Dan setelah itu Cikesha tuh hatinya tuh resah saudara ya. Dia tuh hatinya resah. Dan segala macam karena tempat ini tuh kan orang bingung ya itu apaan, dari luar juga nggak kelihatan, cuma kelihatan putih-putih doang saudara ya. Jadi kita tuh nggak pernah bener-bener perkenalkan ini apa, ada orang bilang ini gereja lah, ada orang bilang ini inilah, ada orang bilang nah ketika itu Cikesha terus ada dia bikin, udahlah kita bikin aja plang. Tulisannya ini milik Yayasan Harvey Movement Auditorium saudara. Kalau auditorium kan umum saudara ya, bisa dipakai apa saja dan memang ini kan banyak fungsinya saudara ya. Bisa acara apa saja bisa dipakai saudara.
Dan dia pasanglah pelang gitu sudah. Dia pasang pelang, jebret, taruh paling depan sana. Bulan lalu kalau nggak salah, bulan lalu saudara. Gak lama kemudian, kemarin berarti awal bulan ini, tiba-tiba itu kita itu ada secara administratif gak tahu lah saudara. Gak tahu perlu ada apa, yang intinya kita tuh kurang melengkapi dokumen-dokumen kita di pemerintahan. Dan kita begitu keluar ada syarat-syaratnya. Dan kita baru tahu. Di yang paling terakhir syaratnya adalah begini. Harus ada foto tempat yang ada pelangnya, tulisan milik yayasan, auditorium dari yayasan tersebut. Lu semua, aduh gimana. Saya bilang Cis, lah itu di depan itu apa? Saya bilang, itu tinggal di foto, jebret, kirim. Saudara. Loh saudara, kita sebulan yang lalu mikir enggak? Ya enggak kepikir saudara. Apakah kita sengaja karena mau buat keperluan ini? Enggak. Tapi itu karena apa? Nurut Tuhan. Tuhan taruh keresahan di hati, Tuhan bilang taruh, saudara. Meskipun tidak tahu akan buat apa. Saudara, buat saya kemarin acara itu kita baru rancang tuh 2 minggu yang lalu saudara. 2 minggu yang lalu. Tapi saudara, kalau saya sebelum bertahun-tahun yang lalu saya nggak bikin Harvey Kitchen. Mau bikin acara dalam waktu 2 minggu buat 500 orang mungkin enggak? Enggak mungkin saudara. Saya akan kewalahan. Tapi apakah saya tahu sekian tahun yang lalu? Enggak tahu. Ya saya tahu cuma Tuhan suruh bikin dapur umum buat memberi makan orang. Waktu Semarang banjir. Kalau saya enggak bikin dapur umum, bisa enggak kita nolong orang? Enggak bisa. Apalagi waktu pandemi. Bisa enggak kita bikin catering untuk para isoman itu saudara? Kalau kita enggak punya dapur umum, enggak mungkin saudara. Tapi sekali lagi Tuhan tahu betul apa yang akan terjadi di depan sana. Dan untuk itulah kenapa tugas kita cuma taat. Kita nggak perlu tahu kenapa Tuhan bocorin itu nggak perlu saudara. Tapi yang Tuhan perlu cuma kita taat akan apapun yang Dia perintahkan. Maka saudara akan lihat one day suatu hari nanti saudara akan tahu bagaimana Dia bisa menolong kita jauh sebelum ada masalah dalam hidupmu. Sebelum engkau tahu akan ada masalah, Dia Tuhan yang sudah menyiapkan solusi buat hidup setiap kita. Nah, sekali lagi Tuhan berperang bagi kita, ya. Tapi Tuhan perlu kita menggunakan kuasa doa, kuasa perkataan kita, deklarasi firman, doa keliling apapun yang Tuhan suruh. Bagian Tuhan tapi juga ada bagian kita. 24 jam ini doa, ini bagian kita saudara. Taat dan melakukan dengan iman. Saya suka bilang dengan semua yang akan melayani. Saya bilang gak ada orang di depanmu pun gak masalah. Kita berdoa bukan buat orang itu. Kita berdoa dan menghadap kepada Tuhan. Siapapun orang datang silakan saya berkata. Mereka pasti diberkati, mereka ambil bagian mereka. Tapi bahkan gak ada orang pun, cuman kamera doang di depanmu gak masalah saya berkata. Karena apa? Yang kita lakukan bukan untuk manusia lihat. Yang kita lakukan untuk Tuhan melihat. Dan biarkan Tuhan yang berperang bagi setiap kita. Taat, lakukan dengan iman. Maka Tuhan yang akan menyempurnakan bagi setiap kita. Dengan semua yang terjadi hari ini. Sekali lagi kita tidak bisa hanya duduk. Dan tidak bisa hanya tidak melakukan apa-apa. Dan hari itu lihat perintah Tuhan ayat 18 sampai 19. Terjemahan NIT. Yosafat sujud dengan wajahnya ke tanah. Dan semua orang Yehuda serta penduduk Yerusalem jatuh sujud di hadapan Tuhan dan menyembahnya. Kemudian beberapa orang Lewi dari suku Kohat dan Korah bangkit dan memuji Tuhan Allah Israel dengan suara nyaring. Tapi kalau terjemahan aslinya bahasa Inggrisnya itu loudly saudara. Perintah Tuhan kepada Yosafat maju dengan pujian dan penyembahan. Praise and worship warrior sedang bangkit. Mereka menyembah Tuhan bukan cuma nyaring. Mereka berkata loudly praise Him. Dengan suara yang keras. Bahkan ketika mereka berjalan maju berperang. Mereka tidak mempertajam senjata mereka. Mereka tidak memperkuat perisai mereka. Tapi mereka berperang dengan pujian dan penyembahan mereka. Itulah kenapa saudara ya. Di tempat ibadah saudara masing-masing. Jangan suka skip praise and worship saudara. Ada orang gini, ya aku skip aja.
Ada lagi yang lebih parah pernah ngomong ke saya, boleh gak praise and worship-nya 15 menit aja katanya. Khotbahnya yang panjang. Ya, saya tuh menghargai kalau kepingin haus dan lapar akan firman Tuhan. Tapi ada kuasa dalam praise and worship. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Mereka menyembah dengan suara yang keras. Bukan hanya volume suara, tapi suara iman mereka yang begitu keras. Seperti singa yang mengaum. Dan lihat ini yang terjadi. Ayat yang ke-22. When they begin to shout and praise. Ketika mereka mulai bersorak dan memuji Tuhan. The Lord suddenly attack the Ammonites, Moabites and men from Mount Seir. Tuhan tiba-tiba menyerang orang Amon, Moab dan orang dari Gunung Seir yang sedang menyerang Yehuda. And they were defeated. Dan mereka pun dikalahkan. Saudara lihat Tuhan bekerja ketika apa? When they begin to shout and praise. Begitu mereka teriak dan memuji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bergerak. Suara teriakan yang menyenangkan hati Tuhan. Iman itu naik di hadapan Tuhan. Dan itu yang menggerakkan Tuhan. Menyerang musuh Yosafat. Dan mereka dikalahkan. Hari ini saya berdoa 24 jam ini. Mari bukan cuma volume yang keras. Tapi pastikan suara iman kita lebih keras. Engkau menyembah, engkau memuji Tuhan dengan iman. Dan biarkan itu naik di hadapan Tuhan. And when they begin to shout and praise, the Lord suddenly attack. Tiba-tiba Tuhan bergerak. Dan hari itu Tuhan melakukan bagiannya. Begitu kita keluarkan senjata yang paling ampuh, yaitu suara yang menyembah Tuhan. My weapon is my melody. Senjataku adalah pujian yang keluar. Disitulah Tuhan bergerak dan Dia akan memberikan kemenangan untuk setiap kita. Hari ini apapun masalahmu, kau berkata sah, buru-buru buat doain kota, doain bangsa, hidupku sendiri ini loh. Saudara, kenapa kau tidak bisa percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala aspek dalam hidupmu? Kenapa kau tidak bisa percaya bahwa semua musuh bukan hanya kota dan bangsa tapi untuk hidupmu. Dia akan mengalahkan semua musuh-musuh. Musuh kemiskinan, musuh sakit penyakit, musuh ketakutan. Dia akan kalahkan dalam hidupmu. Musuh yang membuat engkau berhenti melangkah. Musuh yang membuat engkau tidak bisa terima jatah yang dari Tuhan. Dia mau hancurkan selama 24 jam ini. Nah, sekali lagi saudara, penyembahan Alkitab berkata bukan tentang di mananya, tapi bagaimana kita menyembah Tuhan. For it's not where we worship that counts, but how we worship. Bukan di mana kita menyembah Tuhan yang dihitung, but how we worship. Tapi bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Mau di toilet, mau di kantor, mau di rumah, mau di motor, di mobil, di angkot, sama saja. Tapi bagaimana kita menyembah Tuhan. Buat saudara yang streaming, saudara mungkin beda kota dengan kita. Enggak pernah peduli di mana saudara berada. But how, bagaimana kita menyembah Tuhan, itu yang Dia hitung saudara. Saudara menyembah itu harus dengan iman. Bukan dengan cuma kata-kata kosong yang keluar dari mulut kita. Tapi Dia mau kita nyanyikan dengan iman saudara. Banyak orang komplain, oh penyembahan ini aku gak suka. Aduh penyembahan ini aku begini, aduh penyembahan. Saudara masalahnya penyembahan itu bukan untuk kita. Tapi dari kita untuk Tuhan saudara. Di surga orang menyembah dengan melempar mahkota mereka. Tapi di bumi orang sekali menyembah dengan mencari mahkotanya. Sekali lagi di surga orang menyembah dengan apa? Dia lempar mahkotanya. Semua harga diri, kesenangan, semuanya dia lempar di hadapan Tuhan. Tapi kita kadang-kadang di dunia ini kita menyembah dengan mencari mahkota saudara. Kita cari, kalau aku begini gimana aku saudara cari berkat, cari kemuliaan, cari kekayaan, kenikmatan. Tapi untuk diri kita sendiri. Tapi hari ini saya berdoa 24 jam ini. Mari menyembah dengan melemparkan mahkotamu di hadapan Tuhan.
Mari menyembah dengan roh dan kebenaran. Bukan semau-mau kita, tapi sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi terlebih dengan iman. Saya sungguh berdoa, bawa kotamu, bawa negerimu, bawa bangsamu, tapi juga bawa hidupmu, bawa keluargamu, bawa generasi ini. Dan ini akan menjadi bagian kita, ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Kita mau deklarasikan sama-sama. Dan amanlah hidup, sebut namamu saudara ya, sebut namamu dan bangsa Indonesia. Karena Allah kita mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Amin. Nama dengan sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan amanlah hidup Hadasa dan bangsa Indonesia. Karena Allah kita mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Sekali lagi, dan amanlah hidup Hadasa dan bangsa Indonesia. Karena Allah kita mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.